Kita ke informasi lain, pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menangkap tersangka kasus korupsi pengadaan IKTP Paulus Thanos yang buron sejak tahun 2021. Perusahaan Paulus Thanos disebut meraup keuntungan haram 145 miliar rupiah dari pengadaan proyek IKTP. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap tersangka kasus korupsi pengadaan IKTP yang masuk dalam daftar pencarian orang sejak 2021, Paulus Thanos. Paulus Thanos ditangkap di Singapura dan sudah ditahan lewat perjanjian ekstradisi. Kini, KPK tengah berkoordinasi dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum untuk dapat memulangkan Paulus ke Indonesia. Prosesnya seperti apa nanti? Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Itu dulu lah. Pak, penangkapannya gimana? Pak benar di Singapura, Pak? Sedang apa mungkin? Iya, Pak. Di mana? Kalau itu kan dari sana nanti ya akan tindak lanjut. Kami hanya banyak melakukan koordinasi, ya kemudian nanti mudah-mudahan semuanya lancar. Di Singapura itu rumah tinggal atau bandara atau gimana, Pak? Belum terverifikasi secara Akan berkoordinasi dengan siapa aja nanti KPK untuk memulangkan? ya pastinya dengan pihak-pihak yang terkait semuanya ya. Paulus Thanos ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi IKTP sejak 2019 bersama sejumlah orang. Paulus merupakan direktur utama PT Sandipala Arta Putra. Dari hasil kong kali kong, perusahaan itu mendapat jatah proyek sekitar 44% dari total keseluruhan proyek pengadaan IKTP senilai 5,9 triliun rupiah. Atas praktek kotor ini, perusahaan Paulus meraup keuntungan haram 145 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas memastikan bahwa tersangka korupsi IKTP Paulus Thanos tetap berstatus sebagai warga negara Indonesia meski mengaku memiliki paspor negara lain. Menteri Hukum menyebut kepemilikan paspor negara lain Paulus Thanos tidak serta-merta mencabut status kewarganegaraan seseorang. Yang bersangkutan memang menurut laporan yang kami terima bahwa yang bersangkutan juga saat ini memiliki paspor negara sahabat. Namun demikian bahwa berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM bahwa untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia itu tidak berlaku otomatis. Karena itu saya ingin sampaikan bahwa ada 2 kali yang bersangkutan ingin mengajukan permohonan melepaskan kewarganegaraan. Tetapi sampai hari ini yang bersangkutan belum melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Karena itu status kewarganegaraan atas nama Paulus Thanos atau Jin Tianpo ya. Jin Tianpo alias Paulus Thanos itu masih berstatus sebagai warga negara Indonesia. Paulus Thanos alias Tian Po Chin sudah menjadi buron KPK sejak tahun 2019. Selama 5 tahun buron, Paulus Thanos selalu berpindah-pindah tempat dan berikut profil lengkap dari Paulus Thanos. Paulus Thanos yang memiliki nama lain Tian Po Chin. Ia juga memiliki jabatan sebagai Direktur Utama PT Sandipala Arta Putra. Selain itu, kasus yang menjerat dirinya yaitu kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau IKTP. Sedangkan peran Paulus Thanos terlibat rekayasa tender proyek KTP elektronik dan ditetapkan tersangka oleh KPK tahun 2019. Kemudian ditangkap KPK di Singapura tahun 2025.